Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GBI Taman Permata dan Sentra Karawaci yang ada di rumah. Saya percaya hari ini sekalipun kita terpisah oleh tempat dan waktu, tapi hari ini berkat Tuhan sama-sama kita nikmati. Amin. Dan mari kita siapkan hati kita karena hari ini adalah hari yang begitu spesial bagi setiap umat Tuhan yang ada di muka bumi ini. Karena hari ini kita akan merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia telah bangkit bagi kita dan Dia telah menyelamatkan kita, maka kita punya begitu banyak alasan untuk kita datang memuji Dia, kita datang untuk menyembah Dia, dan kita mau menyukakan hati Dia, sebab Dia saja yang layak untuk terima pujian daripada umatnya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari bersama-sama dengan kita di tempat ini, yang ada di rumah, mau berdiri, mau duduk, dipersilakan. Kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Allah bangkit dan bersoraklah. Mari kita bertepuk tangan, yang mau duduk silakan, yang mau berdiri silakan. Kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sama-sama kita katakan, Allah bangkit, bersoraklah, hei, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, hei, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, hei, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus.
Indonesia di tempat kudusnya. Kita akan tetap memuji Tuhan, sama-sama kita mau katakan pujian, bangkit serukan nama Yesus. Karena nama Yesus adalah menara yang kuat, tempat perlindungan setiap kita. Haleluya. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini dengan sungguh di hadapan Tuhan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Mari sama-sama kita katakan bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, Bangkit serukan nama Yesus. serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, Mari kita serukan nama Yesus. nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas. Sekali lagi kita katakan pujian ini dari awal. Katakan bangkit serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, Semuanya katakan nama Yesus. sekali lagi katakan Nama Yesus, di atas segalanya. haleluya. Nama Yesus di atas segalanya.
Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan kelembutan hati yang siap dibentuk. Dan kita berdoa supaya firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini menjadi satu kekuatan, satu pegangan bagi kita untuk melangkah di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh di hadapan Tuhan. Kita nyatakan di hadapan Tuhan. Inilah percaya setiap kita. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, Yesus hidup. Sekali lagi katakan dengan sungguh, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya.
bersyukur kepada Dia pagi hari ini. Dia yang telah bangkit menyelamatkan kita. Mari kita nyatakan ucapan syukur kita di hadapannya. Kita puji Dia, kita sembah Dia. Mari kita masyurkan namanya yang kudus. Ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagi namamu yang kudus. Haleluya, sebab Engkau baik bagi kami. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu Tuhan tidak berkesudahan. Engkaulah Tuhan yang melawat kami. Engkau Tuhan yang mendengarkan kami. Yesus, segalanya bagi Engkau, segalanya bagi Engkau. Haleluya, kami bersyukur kepadamu, kami menyembahmu, kami mau masyurkan namamu di angkatan ini Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik, selamanya baik, selamanya baik Tuhan. Yes, Engkau Tuhan sungguh baik Bapa. Kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Tapi hari ini Tuhan Yesus, Engkau menyatakan bagi kami bahwa Engkau adalah Allah yang peduli bagi kami. Ketika Engkau bangkit menyelamatkan kami. Dan hari ini Tuhan, dengan apa akan kami balas segala kebaikan? Segala kebaikan Tuhan itu, selain sujud menyembah di hadapan Engkau, memuji-Mu, menyembah Engkau, Tuhan Yesus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita satukan hati, kita katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah
persilakan kepada hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari umat Tuhan, kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, sungguh Engkau yang layak, sungguh Engkau yang benar, sungguh Engkau hidup. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh merayakan Paskah. Ini semua karena anugerah kemurahan Tuhan atas umat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Kiranya urapan Allah mengalir dari tempat ini Tuhan, sampai ke setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, yang telah bangkit. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita sama bersyukur kalau kita sekalipun harus beribadah secara online, kita tidak bertemu muka dengan muka. Tapi saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Di rumah Bapak Ibu Saudara bersama keluarga, bersama suami istri, bersama anak-anak. Dan saya bersyukur kalau boleh diberi kesempatan, saya boleh membagikan kebenaran firman Tuhan di hari yang spesial ini tuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya percaya bahwa hari Paskah ini merupakan hari yang spesial bagi umat Kristen, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Paskah merupakan hari raya yang teragung dalam kalender hari raya gerejawi. Paskah dalam perjanjian lama menunjuk kepada perayaan pembebasan bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Diawali dengan tulah ke-10, kematian semua anak sulung bangsa Mesir, juga termasuk hewan. Tidak ada yang luput. Sedangkan rumah umat Israel, bangsa pilihan Tuhan, mampu diluputkan dari kematian. Karena Tuhan berbicara melalui Musa, hamba Tuhan, bahwa setiap pintu rumah umat Israel harus dibubuhi darah hewan kurban sembelihan. Sehingga ketika Allah melewati rumah bangsa Israel, mereka luput dari kematian. Paskah yang kita kenal dalam bahasa Ibraninya Pesak, atau dalam bahasa Inggrisnya Passover, artinya melewati. Allah melewati rumah bangsa Israel, sehingga dalam peristiwa Paskah mengandung keselamatan bagi umat pilihan Tuhan. Itu sebabnya di setiap rumah umat Israel mengadakan perjamuan Paskah dengan makan korban Paskah atau anak domba yang disembelih. Dengan satu ciri, tak bercela. Di dalam Keluaran 12 ayat 5, mari kita sama-sama buka di dalam Keluaran pasal 12 ayat yang kelima. Keluaran 12 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela. Berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Bapak Saudara yang terkasih, yang perlu digarisbawahi, kata tidak bercela. Itu dilakukan saat Paskah bangsa Israel. Lalu bagaimana dengan Paskah kita di zaman perjanjian baru? Paskah dalam perjanjian baru menunjuk kepada Kristus yang telah mati sebagai anak domba Paskah. Tak bercacat, tak bercela. Mari kita buka di dalam 1 Korintus
pasal yang kelima ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Bahwa hari ini Tuhan memberikan pesan Paskah buat kita semua. Kita harus belajar, kita harus mengerti bahwa Tuhan minta kita untuk membuang ragi yang lama. Supaya apa? Yang lama itu tidak tinggal di dalam diri umat percaya. Tuhan ingin membebaskan kita. Tuhan Yesus sendiri sebagai anak domba Paskah. Tuhan Yesus mampu melewati Pesak atau Paskah, realitas kematian dengan penuh kemenangan. Karena saudara dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dengan demikian, inti dari Paskah sangat jelas menunjuk kepada makna mampu melewati realitas kematian dengan penuh kemenangan, sehingga manifestasi dari Paskah adalah suasana sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa umat pilihan Tuhan saat ini, sekalipun di dalam tekanan, di dalam situasi yang tidak enak, situasi yang tidak nyaman, tapi ketika mendengar kabar baik ini, kita semua dipenuhi sukacita. Bahwa Tuhan yang kita percayai, Dia telah bangkit, membawa kemenangan buat kita semua. Paskah harusnya membawa sukacita bagi umat percaya. Diungkapkan dengan perjamuan Paskah dan spesifik dinyatakan melalui perayaan kebangkitan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berfokus kepada kehidupan Tuhan Yesus, kalau kita belajar tentang kehidupan Kristus, begitu satu hal yang luar biasa yang kita peroleh. Bagaimana kelahiran Tuhan Yesus ke dunia itu begitu mulia. Dia ambil posisi paling bawah, lahir di palungan. Kenapa harus di palungan? Kenapa enggak di tempat yang layak? Kenapa enggak di hotel yang berbintang? Tuhan Yesus mau ambil rupa sebagai seorang hamba, lahir di palungan, supaya dia dapat semua kemuliaan dari yang paling hina di bumi ini. Itu kelahiran Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kehidupannya? Alkitab banyak menjelaskan kehidupan Yesus begitu menakjubkan. Bahkan tertulis di dalam Injil, kalau semua yang dilakukan Tuhan Yesus, tidak ada satupun buku yang sanggup menampung semua apa yang dilakukan Tuhan. Yang ketiga, kematian Yesus begitu mengerikan. Yang seharusnya kita yang mengalami itu, tapi diganti oleh Tuhan. Membawa duka yang begitu dalam. Termasuk Maria yang begitu sedih melihat bagaimana Tuhan Yesus. Maria Magdalena termasuk ibunya begitu berduka. Kematian Yesus begitu mengerikan. Dan yang keempat, kebangkitan Yesus yang begitu mengagumkan. Tidak ada satupun manusia di dunia yang melakukan hal ini. Jadi oleh karena itu saya, saudara dan saya harus percaya bahwa Dialah Allah. Allah yang hidup, Allah yang bangkit, yang membawa kemenangan. 4 hal sudah dilakukan. Tinggal 1 lagi yang Tuhan Yesus akan lakukan. Apa saudara? Kedatangannya. Yang saya percaya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan begitu dahsyat. Persoalannya adalah saudara dan saya ada di zaman ini. Kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Persoalannya,
Siapkah saudara dan saya menyambut kedatangan? Karena siap tidak siap, Kristus pasti datang. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri kedatangan Tuhan? Mari kita baca di dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pesan Paskah yang disampaikan hari ini, ada 3 hal penting yang saya akan sampaikan. Yang pertama, kita diminta untuk menguatkan hati. Menghadapi situasi sekarang, saya percaya Tuhan akan memberikan perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan atau orang yang main-main kepada Tuhan. Saya masih melihat orang dunia masih berpikir optimis. Ketika keadaan dunia seperti ini, mereka harus berpikir optimis, bekerja keras, bahkan lebih keras lagi. Mereka akan berusaha semaksimal mungkin dengan sekuat tenaga, dengan aset yang mereka miliki. Mereka akan berkata, semua baik, all is well. All is well. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang percaya bukan berkata semua baik dalam situasi seperti ini. Ada satu perkataan iman yang Tuhan ingin sampaikan hari ini buat Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Di tengah situasi yang tidak menentu, yang mungkin menyedihkan buat Bapak Ibu Saudara, harus berdiam diri di rumah. Mari kita sama-sama untuk percaya dengan iman dan berkata, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku yang jadi. Perkataan iman seperti ini yang saya percaya bahwa orang yang memperkatakan iman, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku yang jadi, adalah orang yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Orang yang menyerahkan seluruh hatinya kepada Tuhan. Kalau pakai kacamata manusia, mungkin kita tidak akan sanggup. Banyak orang mulai berguguran, banyak iman mulai runtuh, banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Saya percaya situasi ini dibuat Tuhan untuk membuat perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan atau orang yang masih main-main di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari firman yang kita baca, kiranya Dia menguatkan hatimu. Kabar baik buat kita semua. Dia itu siapa? Tuhan kita Yesus. Dia akan menguatkan hati saudara dan saya di tengah situasi yang buruk, di tengah situasi yang tidak nyaman ini. Saya percaya orang yang menguatkan hatinya, orang yang menguatkan imannya, meneguhkan imannya, tidak perlu lagi motivasi-motivasi dunia. Yang dia perlukan hanya satu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin kita semua tetap bergerak maju. Jangan mundur dan percaya saja. Apa yang Tuhan sampaikan hari ini, itulah sikap optimis orang yang benar di hadapan Tuhan. Percaya saja akan rencana Tuhan. Oleh karena itu, kita semua hari-hari ini harus memperkatakan perkataan iman, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku yang jadi. Kita tidak perlu lagi motivasi dunia. Motivator-motivator pun terkena efek dari situasi seperti ini. Hanya satu yang sanggup,
yang menguatkan hati saudara dan saya, Tuhan Yesus. Yang kedua saudara, di dalam 1 Tesalonika 3, tadi Tuhan mengatakan, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat. Pesan Paskah yang kedua, Tuhan ingin menyampaikan bahwa kita diminta Tuhan untuk hidup tak bercacat di hadapan Tuhan, tak bercela di hadapan Tuhan. Seperti tadi ketika perjanjian lama, bangsa Israel harus mempersembahkan domba, kambing domba yang tak bercela. Begitupun kita tahu bahwa Tuhan Yesus harus menyerahkan nyawanya buat saudara dan saya sebagai korban domba Paskah yang tak bercacat, tak bercela. Oleh karena itu Tuhan meminta kita untuk hidup tak bercacat, tak bercela di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan ingin mengizinkan semua situasi ini terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Hari-hari ini hampir semua orang tanpa kecuali seperti dipaksa untuk meninggalkan aktivitas, pekerjaan, rutinitas, bahkan hobi untuk tetap berada di rumah. Kalau Tuhan tidak bekerja melalui situasi ini, kita tidak akan pernah mampu meninggalkan rutinitas, pekerjaan, hobi kita. Tuhan minta kita sekarang untuk berdiam di rumah. Ada satu tujuan, supaya kita tak bercacat. Apa maksudnya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi ini mirip seperti ketika tulah ke-10 turun atas bangsa Mesir. Umat Tuhan, bangsa Israel harus hidup di dalam rumahnya masing-masing, menikmati hadirat Tuhan, merayakan perayaan domba Paskah. Nah, pertanyaannya, ketika kita sudah dipaksa dalam tanda kutip hari-hari ini untuk diam di rumah, untuk berada di rumah bersama orang-orang yang saudara kasihi, sudahkah kita betul-betul mencari Tuhan? Kalau kita melihat dengan kacamata Tuhan, Tuhan sedang menyediakan peluang saudara untuk bisa berkumpul bersama keluarga. Yang mungkin hari-hari ini saudara lupa dengan suami, lupa dengan istri, bahkan lupa dengan anak-anak, lupa dengan orang tua. Tuhan bawa situasi ini untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil, bagi mereka yang mengasihi Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apakah kita sudah betul-betul hari ini mencari Tuhan? Apakah kita sudah betul-betul memanfaatkan peluang yang Tuhan sediakan untuk mencari hadirat-Nya? Tuhan seperti menyadarkan saya secara pribadi bahwa hadirat Tuhan esensinya bukan lagi di sebuah gedung, bukan tergantung pada mimbar, bukan tergantung kepada ibadah yang berkelas. Esensi dari hadirat Tuhan ada di dalam diri saudara. Kalau dulu mungkin kita merasa dengan ibadah seperti ini, kita merasa punya eksistensi, bahkan Tuhan harus menjadi tamu di gereja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini menyadarkan saya, dan saya harap Bapak Ibu Saudara juga ikut tersadar bahwa selama ini apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Kita harus kembali kepada gereja yang mula-mula. Gereja tidak boleh lagi menjadi panggung bau kedagingan di dalam gereja. Tuhan minta bangun mesbah di kehidupan saudara, di rumah saudara. Hadirat Tuhan akan hadir di rumah, di keluarga demi keluarga.
Kenapa harus bangun mezbah? Ini menyadarkan saya untuk kembali lagi pada satu kehidupan yang nyata bahwa Tuhan harus hadir di tengah keluarga demi keluarga. Tuhan ingin menyelamatkan rumah tangga saudara. Bangun mezbah karena Tuhan ingin hadir di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu Saudara, bukan di gereja. Orang datang berbondong-bondong ke gereja mungkin ingin mencari hadirat Tuhan. Tapi ketika Tuhan hadir, kita terlena dengan keadaan gereja. Justru Tuhan menjadi tamu di gereja. Saat ini, saudara dan saya harus kembali kepada hal yang paling esensi. Kalau Tuhan hadir, Tuhan mau diam di hati saudara. Tuhan hadir, kemudian Tuhan meninggalkan kita karena Dia tidak mendapat tempat di hati saudara. Hari-hari ini Tuhan mencari tempat kediamannya. Saudara harus bisa bedakan kehadiran dan kediaman Tuhan. Tuhan bisa hadir dimanapun, tapi Tuhan mau berdiam di hati orang percaya. Bapak Ibu Saudara, saat ini kenapa kita harus membangun mezbah? Mungkin yang tadi saya katakan, kita lupa dengan segala rutinitas aktivitas pekerjaan. Kita lupa memeriksa anak-anak kita. Kita lupa memeriksa rumah tangga kita. Kita sibuk dengan hobi-hobi kita. Itu yang Tuhan bawa. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak mau membangun mezbah, apakah perlu virus corona yang kedua? Untuk membuat Bapak Ibu Saudara berbalik kepada Allah. Ini saatnya kita merenungkan kembali menjadi orang-orang yang tak bercacat di hadapan Tuhan. Kembalikan esensi hadirat Tuhan. Jadikan diri Bapak Ibu Saudara kediamannya Tuhan. Bagaimana bisa jadi kediaman Tuhan kalau saudara tidak mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan saudara, di tengah keluarga saudara? Jangan keraskan hati. Jangan karena kita tidak terbiasa dengan mezbah keluarga. Lakukan itu, ajarkan anak-anak untuk berdoa. Jangan karena tidak ada guru sekolah minggu, jadi kita sungkan berdoa, mengajarkan anak-anak di rumah. Ajarkan mereka. Bapak Ibu Saudara, yang ingin selamat bukan cuma kita yang dewasa, anak-anak pun ingin diselamatkan dari situasi yang sulit ini. Mari kita sama-sama membangun mezbah di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yang Tuhan sampaikan di dalam firman-Nya 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar hidup kudus di hadapan Allah. Hidup kudus di hadapan Allah bukan saudara jadi antisosial. Ketika situasi seperti ini, kesempatan saya berada di rumah, tidak berinteraksi dengan siapapun, bukan. Hidup kudus di hadapan Allah artinya berbicara tentang mengenai memisahkan hidup kita bagi Tuhan. Memisahkan diri dari apa yang saudara hari-hari ini berhalakan. Harta kekayaan, pekerjaan, hobi, sampai saudara lupa kepada Tuhan. Atau mungkin beberapa orang terikat dengan dosa. Dosa menjadi penghalang hubungan pribadi mereka dengan Tuhan. Kita yang berkeluarga, bapak-bapak, ibu yang punya anak, ajarkan mereka hidup kudus. Jadikan diri kita sebagai orang tua teladan bagi mereka. Saya mau sampaikan kepada bapak-bapak di rumah, para pria.
Jangan pernah percaya dengan keadaan anak baik-baik saja. Kita harus memeriksa mereka. Jadikan sahabat, bertukar pikiran. Kita tidak pernah tahu. Kita pikir ketika mereka di kamar, dengan kesendirian mereka, semua sudah baik. Kadang mereka punya hal-hal yang perlu disampaikan, yang tidak tersampaikan. Ini saatnya Bapak Ibu Saudara, untuk kita kembali kepada kehidupan yang paling esensi, yang menjadi inisiasi Allah, yaitu keluarga. Tuhan ingin kita hidup kudus. Dia ingin memisahkan kita dari dunia. Jadikan kehidupan kita semua sebagai persembahan yang hidup di hadapan Allah. Persembahan yang layak di hadapan Allah. Ada 2 persembahan yang ingin saya sampaikan. Bagaimana kita mempersembahkan hidup hari-hari ini. Apakah dengan harta kekayaan? Sudah tidak bisa. Apakah dengan materi yang kita miliki, dengan aset yang kita punya? Sudah tidak ada gunanya. Sebelum terlambat, mari kita mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Apa persembahan yang terbaik? Yang pertama, mari kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-51. Mazmur pasal 51 ayat yang ke-18 sampai 19. Perikopnya di dalam Mazmur ini adalah pengakuan dosa. Bapak Ibu Saudara mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Langkah yang pertama, akui dosamu di hadapan Tuhan. Mazmur pasal 51 ayat yang ke-18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Hari ini Bapak Ibu Saudara, persembahkanlah hatimu kepada Tuhan. Persembahkanlah jiwamu yang berkenan, bukan materimu, bukan aset, bukan pekerjaan, bukan hobimu. Yang berkenan di hadapan Tuhan adalah hati yang patah, jiwa yang hancur. Sudahkah kita melakukan ini di hadapan Tuhan? Atau saudara dengan kebanggaan yang kita punya, kita masih belum mau menyerahkan kehidupan ini kepada Tuhan? Saya katakan sekali lagi, jangan sampai tulah ke-10 atau corona yang kedua terjadi atas hidup Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, persembahan yang penting. Di dalam Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13. Ayat 15. Ibrani pasal yang ke-13. Ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan mau hari-hari ini, kita mempersembahkan korban syukur, bersyukur kepada Allah, kita masih di dalam pemeliharaan Tuhan. Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jangan sampai apa yang kita miliki, apa yang kita punya, talenta yang Tuhan berikan, tidak menjadi tempat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Marilah Bapak Ibu Saudara, melalui pesan Paskah hari ini, Tuhan mau berbicara 3 hal. Yang pertama, kuatkan hati saudara. Percaya Tuhan pasti akan menolong kehidupan saudara. Yang kedua, hiduplah tak bercacat, tak bercela di hadapan Tuhan. Jadikan keluargamu mesbah, tempat kediaman Tuhan, tempat hadirat Tuhan yang ada di tengah-tengah keluarga. Yang ketiga,
hiduplah kudus di hadapan Tuhan. Jangan terikat oleh dunia. Karena kita adalah orang-orang yang memisahkan dari dunia dan memilih hidup untuk Tuhan berdasarkan kebenarannya. Memang kita masih ada hidup di dunia, tetapi kita tidak turut dengan cara-cara dunia. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Mari kita angkat pujian. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saya undang singer pemusik ini ke depan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Nyanyikan pujian ini dari Allah. Anak-anak Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, akan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari kita sama-sama berdoa. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Bapak di surga, kami tahu Tuhan, keadaan dunia tidak semakin baik. Tapi hamba-Mu percaya bahwa Tuhan akan tetap memelihara umat-Mu. Ketika kami bersungguh-sungguh mencari Tuhan, ketika peluang ini ada Tuhan, kesempatan ini ada, biarlah kami beroleh keselamatan yang dari Tuhan. Pakai kami Tuhan, keluarga demi keluarga, untuk mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh. Biarlah kami mampu membangun mezbah Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Urapi Tuhan keluarga demi keluarga Tuhan. Mereka yang ada di rumah, mereka yang dalam pergumulan, kami percaya Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan tidak akan tinggal diam. Kami percaya Tuhan, Engkau telah lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah damai sejahtera dan sukacita Paskah melingkupi setiap umat-Mu, terlebih yang melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Silakan Bapak Ibu Saudara mentransfer
melalui rekening BCA atau OVO, rekening OVO yang sudah tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat untuk mengakhiri ibadah Paskah kita hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan masih menyediakan tempat bagi kami untuk kami boleh beribadah. Meskipun secara online, kami tidak bertatap muka Tuhan, tapi kami percaya hadirat Tuhan nyata bagi setiap kami yang mendengarkan bersama-sama ibadah hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh merayakan Paskah Tuhan, kebangkitan-Mu sangat berarti bagi iman percaya kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, atas hidup umat-Mu, baik di sentra Karawaci maupun di Taman Permata Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi jemaat-Mu Tuhan. Berikan perlindungan dan kesehatan bagi setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh tetap berada di rumah dan melakukan setiap aktivitas Tuhan. Kami percaya Tuhan akan melalui segalanya Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja. Berkati Tuhan umat-Mu dalam pekerjaan, dalam kegiatan apapun yang mereka lakukan. Tuhan campur tangan dalam pergumulan umat-Mu Tuhan. Tuhan akan menopang tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan sempurna atas umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati juga bangsa dan negara kami yang sedang berusaha dengan semaksimal mungkin menangani wabah virus corona ini Tuhan. Kami percaya campur tangan Tuhan atas pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, semua aparat TNI dan Polri yang bekerja keras. Kiranya Tuhan memberikan kasih setia-Mu kepada mereka semua yang bekerja untuk segera melalui bangsa kami Tuhan dari virus corona ini Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para hamba-hamba-Mu yang juga berjuang melalui doa-doa mereka Tuhan. Para pemimpin-pemimpin rohani kami, berikan kesehatan kepada mereka. Biarlah Tuhan menyertai mereka Tuhan. Memberkati umat-Mu dalam setiap ibadah-ibadah yang mereka lakukan secara online Tuhan. Biarlah jemaat-Mu Tuhan di seluruh muka bumi itu Tuhan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk apapun yang terjadi bagi setiap jemaat-Mu yang mengalami pergumulan. Kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka berikan penghiburan Tuhan, yang mengalami masalah kesulitan ekonomi Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kan kami percaya pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan akan menyediakan berkat bagi kami. Mari kita angkat kedua tangan, kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah akan menyertai saudara mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput di awan-awan yang permai. Yang telah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Bersama seluruh keluarga kami nikmati kasih setiamu Tuhan. Meskipun langit dan bumi kan berlalu, Kau pengharapan kami. Meskipun langit dan bumi kan berlalu, Kau pengharapan kami. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.